Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. I Gusti Ketut Puja lahir di Singaraja, Bali, pada tanggal 19 Mei tahun 1908 dari bangsawan I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratnakusuma. Dengan latar belakang keluarganya, I Gusti Ketut Puja mendapatkan gelar Mr. Indirecten dari Rech Hoge School di Jakarta pada 1934 saat beliau berusia 26 tahun. Pada tahun tersebut, I Gusti Ketut Puja menyelesaikan perkuliahannya di Rech Hoge School atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Pada 1935, beliau pun mulai bekerja di kantor residen Bali dan Lombok. Setahun setelahnya, beliau ditempatkan di Ratvankerta atau kantor pengadilan yang ada di Bali. Kiprahnya dalam politik nasional dimulai saat pemerintah Angkatan Darat 16 Jepang membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Beliau dipilih Presiden Soekarno kala itu untuk menjadi salah satu anggota PPKI sebagai wakil dari Sunda Kecil yang saat itu termasuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sebelum kemerdekaan, PPKI membentuk Panitia 9 untuk membahas bentuk negara Indonesia. Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Alexander Andries Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 bertugas untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara ini ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain, kata Bung Karno dalam pidatonya di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dari pidato itu, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, digelar pertemuan yang kemudian menghasilkan rumusan dasar yang dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang berisi 5 poin, yaitu, pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, terjadi sebuah perdebatan pada sila pertama. I Gusti Ketut Puja bersama masyarakat Indonesia bagian timur menyarankan agar sila tersebut diubah bunyinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Butir tersebut akhirnya diubah setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta berkonsultasi dengan Toku Muhammad Hasan, Kasman Singodimejo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Butir itu diganti bersamaan dengan ditetapkannya rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. I Gusti Ketut Puja juga ikut pula dalam perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 hingga esok dini hari. Beliau juga hadir dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, I Gusti Ketut Puja diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Sunda Kecil yang pertama pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 yang saat itu termasuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pada saat itu jabatannya masih disebut sebagai Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia Sunda Kecil. Tugas pertamanya sebagai gubernur adalah menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan dan menjelaskan konsep dan struktur pemerintahan pada masyarakat hingga ke pelosok. Dalam usahanya ini, I Gusti Ketut Puja sempat ditangkap oleh tentara Jepang pada akhir 1945. Beliau pernah meminta para pemuda untuk melucuti senjata Jepang yang saat itu sebagian dari mereka masih ada di Bali. I Gusti Ketut Puja juga pernah mengabdi di Departemen Dalam Negeri dan sempat menjadi Ketua BPK hingga pensiun di tahun 1968.
Beliau menghembuskan nafas terakhir di usia 68 tahun atau pada tanggal 4 Mei tahun 1977. Atas jasanya, I Gusti Ketut Puja dianugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra oleh Presiden Soeharto. I Gusti Ketut Puja baru ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional pada tahun 2011 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 113/TK/2011. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.